Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenia Ayu Chandra Oktavianti, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi public relation beserta perbedaan antara public relation sebagai biro konsultan dengan public relation institusi. Baik, mari kita bahas. Definisi public relation. Public relation atau PR atau yang dapat disebut juga dengan hubungan masyarakat atau humas merupakan sebuah upaya, proses, kegiatan, atau praktik yang dilakukan melalui perencanaan yang matang dan berkesinambungan secara sengaja dengan beberapa tujuan seperti untuk membangun citra baik perusahaan atau organisasi, menjalin hubungan dua arah dan timbal balik antara organisasi dengan pihak luar organisasi atau pihak eksternal, hingga terciptanya keuntungan serta kepuasan pada kedua belah pihak. Berkaitan dengan pengertian humas itu sendiri, humas dalam menjalankan profesinya ada yang bekerja sebagai biro konsultan dan bekerja di suatu institusi atau lembaga. Tentu, antara keduanya terdapat perbedaan. Pertama, public relation sebagai biro konsultan. Public relation atau PR yang bekerja sebagai biro konsultan merupakan pihak individu atau suatu tim yang memberikan dan atau menyelenggarakan praktik atas jasa-jasa kreatif dan teknis khusus dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan latihan. Dalam hal ini, PR dalam menjalankan fungsi-fungsinya memiliki identitas perusahaan yang sah menurut hukum. PR sebagai biro konsultan dapat menangani atau menjalani tugasnya dalam berbagai sektor yang berbeda, misalnya politik. Para konsultan PR tidak hanya melakukan kampanye, tetapi juga bisa membantu merancang strategi dan mengukur tingkat keberhasilan. Hal tersebut dapat dilihat pada masa-masa pilkada atau pemilu. Contohnya pada Partai Demokrat yang berhasil melakukan strategi pencitraan dengan pengemasan pesan seperti spanduk, baliho, iklan media cetak dan elektronik, dan juga panggung kampanye. Semua upaya tersebut dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa program-program partai dan juga bertujuan untuk membangun citra serta identitas partai dengan menggunakan strategi yang telah ditentukan oleh seorang konsultan PR. Selanjutnya, PR institusi. PR yang bekerja di suatu institusi atau lembaga atau Public Relation Officer merupakan seorang juru bicara dalam organisasi yang melayani berbagai jenis institusi yang ada dalam masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi perusahaan dan juga memiliki hubungan dengan individu atau tokoh terkemuka atau pihak eksternal yang ingin menjaga citra baik di mata publik. Seorang staf PR dalam perusahaan kecil mungkin hanya menangani tugas dalam satu departemen, tetapi pada perusahaan besar bisa terdapat berbagai departemen yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan perusahaan, PR memiliki tugas untuk memberikan saran dan pandangan yang mendukung departemen. Lalu, PR juga harus mampu mengembangkan hubungan yang efektif dengan audiens yang beragam, termasuk publik. Contohnya pada perusahaan PT Radio Bintang Media Suara Surakarta atau Solo Radio 92,9 FM. Para staf PR yang mana sebagai wakil perusahaan berperan dalam meningkatkan citra perusahaan dan mewujudkan misi perusahaan, serta
bisa melakukan kepentingan komersial seperti menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Misalnya dengan merencanakan program-program siaran yang menarik dan inovatif, serta melakukan aktivitas publikasi seperti membuat special event dan penerbitan iklan, guna menciptakan perhatian publik dan membentuk citra positif terhadap perusahaan Solo Radio 92,9 FM. Sebagai catatan, perlu diingat juga bahwa keberhasilan PR pada suatu organisasi atau institusi pada dasarnya juga bergantung pada hal yang dikomandokan oleh pimpinan organisasi atau institusi yang bersangkutan. Sedangkan pada PR sebagai biro konsultan bergantung pada keahlian yang dimilikinya berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan latihan PR itu sendiri. Setelah mengetahui penjelasan terkait PR yang telah dibahas sebelumnya, maka terlihatlah perbedaan antara PR sebagai biro konsultan dengan PR institusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.